kehidupan di bubble tuh emang kita benar-benar dijaga banget ya. Jadi memang benar-benar ketat untuk prokesnya ya? Benar-benar ketat untuk prokesnya. Jadi sekolah sama basket berbarengan lah. Berbarengan. Prestasi di basket, prestasi juga di sekolah. Betul. Oke, kalau jadi atlet putri di Indonesia menjanjikan atau tidak? Gue bisa bilang enggak. Selamat datang kembali lagi di Bahas Basket Podcast. Kali ini kita kedatangan 2 orang yang kembar. Ada Lamia sama Tania. Halo. Mungkin boleh kenalan dulu kali kan satu-satu gitu. Oh iya dulu deh. Oke, gue Tania. Terus perkenalan apa aja nih? Nama, terus Kegiatan, aktivitas. Oke, kegiatan gue sehari-hari masih nggak jauh-jauh dari basket. Terus kemudian gue juga kerja saat ini sama ngapain lagi ya? Ada deh yang baru, satu hal yang baru. Tapi nanti kita kasih tahu. Oke, untuk Instagram mungkin boleh Kak? Instagramnya Tania Rasidi. Siap, nanti boleh di follow ya. Oke. Gue kemarin dari Tania, gue Lamia, dan juga kesibukan gue saat ini masih kerja, terus basket, ya masih kegiatannya hampir sama kayak tadi ya juga. Instagramnya Lamia Rasidi. Beda Lamia dan Tania aja. Kalau boleh tahu siapa yang lebih tuan? Iya, Gue lebih tua. 8 menit. 8 menit. 8 menit. Kita langsung masuk aja. Pertama kali suka basket tuh di mana? Pertama kali suka basket itu waktu SD kelas 3 gitu, di sekolahan di lapangan. Jadi lagi ngeliatin senior main basket, terus kayak unik aja gitu. Bolanya dimasukin di jaring yang kosong. Kalau dulu SD waktu TK kan, masukin bolanya, keranjangnya tuh nggak bolong gitu kan, apa ya nama gamenya tuh? Bola keranjang. Bola keranjang, tapi nggak ada lubangnya. Nggak gitu. ada lubangnya, jadi jaringnya tuh Tutup. bawahnya tertutup gitu. Terus ini bolanya satu dan jaringnya terbuka, harus masukin terus. Nah itu uniknya di situ aja sih, jadi tertarik. Jadi waktu memang udah main dari SD. Main dari SD. Dua-duanya atau memang salah satu di luar baru ngikut yang satu ya? Soalnya dari SD juga karena sekolahnya bareng, terus setiap bel istirahat kita ketemu gitu, entah dia nyamperin kelas saya atau saya nyamperin kelas dia. Oh beda Yaudah, kelas kebetulan ya? dipisah. Oh dipisah. Jadi kalau pas istirahat pasti mainnya bareng. Kalau dia main bola kita main bola. Kalau saya main basket ya kita main basket, karena bareng gitu, saling jemput gitu kalau istirahat. Oh. Jadi memang udah suka dari SD dan disupport juga sama orang tua ya? Iya, disupport. Ke SD sih orang tuh belum tahu kalau kita emang bisa basket. Jadi dibiarin aja sama mereka, mau kegiatannya apapun. Baru tahu itu pas SMP nih ya. SMP ya, pas mau naik SMP, dari kelas 6 SD pas mau naik SMP baru tahu, oh ternyata anak ini olahraganya aktif banget gitu. Baru disupport gitu. Kalau SD kan orang tua nggak terlalu belum kelihatan banget ya. Gitu. Jadi pas disupport full tuh pas SMP. Jadi waktu SMP itu masuk ke tim langsung atau gimana? Perjalanannya bisa jadi profesional akhirnya? Oke. Jadi waktu kelas 6 SD itu salah satu guru olahraga bilang kalau udah dimasukin di klub aja gitu. Dulu kita sempet nyobain di Jaya Raya bulu tangkis, sempet nyobain apa lagi ya? Mirip-mirip Helena kemarin. Bola, iya mirip Helena. Iya, cerita Helena juga gitu kemarin. Wah, udah muter-muter deh ke beberapa cabur gitu kan. Pada akhirnya guru olahraga SD bilang, udah masukin ke salah satu klub aja. Terus sambil cari-cari kita masuklah yang di salah satu klub Senayan. Dari situ terus kemudian ikut pertandingan SMP, antar SMP, baru ditawarin seleksi PON 2008. Seleksi PON 2008. Terus SMP tuh continue kan. SMA baru main PON 2008. Terus itu dua-duanya langsung ditawarin? Apa salah satu? Seleksi. Oh, dua-duanya seleksi. Seleksi dua-duanya. Ya udah akhirnya udah main di PON, di Popsi juga, di Popnas juga. Terus kita kuliah keluar Jakarta. Kita kuliah di Jogja. Nah dari situ
baru mulai liga profesional wanita lagi. Dulu kan sempat ada Kobanita ya, tapi Kobanita habis itu nggak ada, udah nggak ada. Terus baru muncul WNBL yang diadakan oleh PT DBL ya, kayak gitu. Di Jogja waktu kuliah ikut 5 juga. Di Jogja ikut 5. Ikut 5 juga. Universitas apa tadi? Gajah Mada. Oh, Gajah Mada, Iya, tamatan dari UGM. Iya. Jangan tanya sama lagi apa nggak sama. Iyalah. Jadi ini jurusan juga semua sama. Sama. Buset. Gak ada pengen beda apa gitu? Kalau pengen beda sih kayaknya enggak sih, maksudnya karena emang mungkin dari dulunya kita bareng gitu ya, jadi arahnya ke depan tuh juga sama, bareng gitu, pemilihannya bareng gitu, minatnya bareng gitu. Nggak ada cemburu apa gitu gara-gara selama bareng terus, atau ada selek cemburu atau gimana gitu satu sama lain? Enggak sih, enggak. Kalau misalnya di basket di pelajaran sih sebenarnya enggak ada ya nih ya. Nggak ada sih. Nggak ada berpengaruh ke situ ya. Enggak ada. Kalau kemarin yang IBL itu ke Lamia ya? Betul, saya. Yang jadi reporter site kan? Nah mungkin boleh kali bagi pengalaman sedikit gimana sih di bubble, kehidupan di bubble tuh gimana sih? Kehidupan di bubble tuh emang kita benar-benar dijaga banget ya. Jadi kita nggak boleh berinteraksi sama orang luar, terus kita juga nggak boleh ketemu sama orang luar juga nggak boleh. Jadi emang di sana tugasnya kalau atlet ya dia bermain sama klubnya. Kalau misalnya panitia aja sebagai panitia dan menjalankan tugasnya masing-masing sih, sebenarnya itu aja sih kalau misalnya di bubble. Jadi benar-benar ketat di sana. Kalau misalnya ada kiriman dari luar dan segala macam emang boleh, tapi cuma sampai depan gerbang dan dia harus disterilkan dulu baru diberikan kepada yang bersangkutan. Jadi gitu aja sih sebenarnya kegiatan di bubble. Jadi memang benar-benar ketat untuk prokesnya ya? Benar-benar ketat untuk prokesnya. Orang tua seandainya mau datang juga nggak bisa? Nggak bisa. Karena kita harus sebelum masuk bubble pun juga para pemain dan semua panitia itu ada tes PCR-nya dulu gitu. Jadi nggak sembarangan bisa masuk ke bubble gitu. Kalau PCR-nya itu rutin berarti jadinya? Rutin. Kita waktu saya di bubble itu kita ada setelah masuk bubble, habis itu setelah 2 minggu kalau nggak salah itu ada PCR juga. Besoknya kita langsung divaksin, and then jalan lagi liganya, terus sekitar 1 mingguan atau 2 minggu lagi gitu kita PCR lagi, dan habis itu vaksin kedua gitu. Dan itu hasilnya alhamdulillah semuanya negatif. Gitu. Bagus, berarti memang kalau ngelihat dari tontonan IBL-nya memang menarik sih. Menarik ya? Iya, karena nggak sayang itu ditunda kan, tadinya ada ditunda kan untuk waktunya. Benar, tadinya kan awalnya kan di awal tahun ya kalau nggak salah ya. Ya itu setelah melalui proses yang panjang akhirnya bisa dilaksanakan juga kemarin. Dan hasilnya sih cukup menarik lah. Menarik ya? Iya. Kalau untuk ini nanti apa playoff ya? Apakah akan bubble juga atau gimana? Ada bocoran nggak? Bubble sih masih tetap bubble, cuman ada di Jakarta ya saat ini. Setahu saya akan ada di Jakarta. Kalau bubble pasti bubble. Jadi masih belum bisa penonton ya? Belum, soalnya saya belum bisa nonton sih nanti di IBL TV. Di YouTube channel betul. Maksudnya nonton langsung gitu. Iya, kalau nonton langsung sih masih belum bisa. Betul. Kalau ngomongin IBL, kira-kira punya tim favorit nggak masing-masing? Tim favorit IBL ini. Sebenarnya sekarang tim IBL seru banget gitu. Jadi kalau yang benar-benar tim favorit, aku lebih netral aja sih, lihatnya lebih ke gamenya aja. Tight game tuh akan lebih seru nontonnya gitu. Itu seru banget gitu. Tapi satu nggak ada gitu. Satu SMPJ Prawira tuh banyak. Jadi banyak, nggak cuma satu gitu. Kalau untuk ngefokusin sih, aku ngelihatnya sih rata sih. Kalau untuk ngefokusin aku SM mungkin ya. SM. Mungkin SM. Yang juara juga SM. Yang juara. Kalau ngeliat dari yang playoff. Kalau ngeliat yang dari playoff bisa jadi SM. Kalau kalian sendiri? Kalau prediksi juara kita sama sih sebenarnya. SM. Masih ya, tetap sama ya. Masih tetap sama. Cuman kalau misalnya buat tim lebih menarik ngelihat Bali United sebenarnya. Saya nggak masuk playoff. Iya. Saya suka banget lihat permainan si Bali United dan juga Bima Perkasa Yogyakarta ya. Lebih suka lihat permainannya. Permainannya. Betul sekali.
Cuman kalau untuk juara SM. Iya. Alasannya kenapa tuh? Dua-duanya SM. Ke SM Untuk juara. Pemainnya komplit deh. Iya. Komplit, in and out itu komplit sih. Harusnya di atas kertas bisa juara, tapi kan balik lagi bola itu bundar gitu. Iya, betul. Jadi siapa yang berperan lebih di lapangan pada saat pertandingan itu yang akan menentukan kondisi mereka akan menang atau akan kalah gitu. Percuma kita di atas kertas menang tapi pada saat hari H doing nothing. Gitu sih. Kenapa SM gitu ya? Iya, kenapa SM? Kayaknya sih SM sih. Hanya itu aja ya. Enggak sih. Tapi Atau emang jangan-jangan persiapannya juga matang juga. Oh. Pemainnya juga lengkap juga. Jadi kalau memang pelatihnya bisa memanfaatkan kondisi pemainnya, 12 pemainnya lebih baik, saya rasa sih bisa mengungguli tim-tim lain gitu. Oke. Asal 12 pemainnya atau 13 atau 14 pemainnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, kalau pemain terfavorit cowok Di IBL nih ya, ya, yang DBL sekarang. yang sekarang main. Yang sekarang siapa Tania? Kan lo. Oh, gue dulu ya. Terfavorit ya. Prastawa, Grahita, banyak sih sebenarnya. Bagus-bagus. Cuman masih favorit Prastawa, Grahita, Arki. Ya. Arki selalu disebut di sini terus. Ya. Asal tanya bintang tamu, Arki. Konsisten kali ya? Iya. Konsisten. Karena konsisten itu. Ada yang baru naik juga kemarin, Devin ya dari Bima Perkasa. Ya. Itu juga salah satu rookie yang cukup menonjol ya. Itu semoga tahun depan masih sama atau bahkan bisa improve dari yang sekarang permainannya. Jadi kita nungguin idola-idola baru nih di basket Indonesia gitu. Kalau ngomongin idola baru, anak-anak Indonesian Patriot kemarin kira-kira gimana? Itu anak masih muda semua, belum ada pengalaman di IBL tuh. Iya, Iya bagus. sih. Asalkan masih mau terus belajar, terus memperbaiki dirinya juga, pasti bisa lebih bagus sih. Bisa lebih bagus. Tuh, bisa lebih bagus. Kalau yang kemarin masih kurang atau gimana? Bagus, cuman masih belum matang mungkin ya. Iya. Karena mereka membutuhkan pengalaman-pengalaman yang lebih dibandingkan senior-seniornya. Tapi untuk sejauh ini itu sudah luar biasa bagi Indonesia Patriot. Iya, apalagi mereka baru pertama kali masuk juga. Betul. Di kompetisi. Ternyata mereka jadi momok juga buat tim-tim yang lain kan. Benar. Untuk basket putri sendiri, apakah masih aktif nggak? Masih. Kalau misalnya dibilang aktif atau enggak, saat ini memang liganya tidak aktif. Ya. Tapi klubnya pun yang untuk Merpati Bali juga sudah tidak aktif, kecuali para pemain PON yang berada di Merpati Bali. Dia masih aktif latihan di Bali seperti itu. Oh, jadi klubnya udah nggak aktif lagi? Lagi tidak aktif? Sedang tidak aktif untuk yang profesionalnya. Profesionalnya. Cuman yang masih ada di Merpati Bali, para pemain PON yang membela Bali itu masih ada di Merpati Bali. Sisanya sih sudah enggak. Terus kira-kira gimana? Mungkin apa nih yang diharapin ke depannya gitu untuk basket putri sendiri? Ngelihat IBL aja nih yang cowok-cowok udah jalan nih. Maksudnya gimana untuk putrinya? Oke, untuk putrinya sendiri kita butuh support juga sih dari masyarakat buat dukung Liga Putri ini bisa berjalan gitu. Karena sebenarnya potensi putri ini buat di SEA Games, buat di kejuaraan internasional itu berpeluang sangat besar gitu. Sayang banget kalau kita nggak ada kompetisi, padahal kompetisi itu salah satu bentuk bentuk salah satu untuk menunjang si atlet-atlet ini biar ada pengalaman lebih, biar jumlah tandingnya banyak, dia tahu kekurangannya apa, kelebihannya apa, bisa saling memperbaiki baik dari sisi pelatih, pemain maupun pembinaan prestasi basket di Indonesia baik di ajang nasional maupun internasional. Jadi diharapkan juga buat yang denger podcast, nggak cuma di podcast ini aja, kayaknya banyak juga atlet putri yang mengharapkan bahwa Liga Basket Putri ini harus ada gitu. Harus ada tentu saja dengan sistem yang sudah di-prepare dengan baik sebelumnya. Kayak gitu. Jadi nggak hanya setiap tahun diadakan, tapi kita sudah lebih baik prepare untuk 5 tahun ke depan Liga Putri itu tetap ada gitu. Oh, jadi para
para sponsor, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sana semuanya, tolong support Liga Putri karena kita memang membutuhkan support dari kalian semua dan dukungan dari kalian semua gitu. Sebenarnya itu sih. Karena kalau dilihat secara kasat mata juga setiap bukannya gimana, gue pernah nonton Liga Putri juga, cuman penontonnya nggak sebanyak Liga Pria. Putra. Iya, Liga Putra. Jadi ya mungkin mindset para penonton mungkin masih kurang ya untuk engage ke Liga Putri mungkin. Atau gimana kira-kira? Itu dia tadi, kita harus Mem-package. seperti yang Tania bilang, harus mempersiapkan itu dengan baik gitu. Entah itu dari sisi entertainnya, entah itu dari liganya sendiri, kita harus mempersiapkan itu lebih matang. Sebenarnya ini bukan hanya dari liganya sendiri yang mempersiapkan, tapi para klub sendiri juga harus memiliki bentuk persiapan yang lain selain dari latihan itu sendiri. Iya. Dia harus nge-branding klubnya, dia harus membranding semua yang terlibat di klubnya itu maupun di liga, supaya nggak usah jauh-jauh ke liganya dulu, tapi timnya ini dulu bisa nggak di kotanya sendiri itu dikenal, di kotanya sendiri itu memiliki massa. Kalau itu aja udah bisa, kita mau ada 8 klub, 8 kota, otomatis udah pasti rame. Iya. Gitu. Jadi maksud kita adalah jangan berharap pada liganya untuk berkembang lebih besar kalau klubnya sendiri tidak mau membesarkan klub itu sendiri gitu. Karena belum tentu juga, contohnya di Jakarta ada klub putri, belum tentu orang Jakarta tahu itu mungkin. Benar. Gitu. Jadi Merpati dari- Bali ada, orang Bali tahu ada klub Merpati Bali. Di Iya. Jakarta ada, Jakarta banyak klubnya Iya. gitu. Mana nih yang profesional gitu. Kadang-kadang hal ini juga yang harus klub itu tahu gitu. Jadi biar kita sama-sama membangun Liga Putri ini dari semua pihak sih. Yep. Kalau misalnya dibilang pandemi udah selesai, sebenarnya pandemi ini nggak akan selesai gitu. Iya. Jadi mau nggak mau memang dari pemerintah atau dari kitanya sendiri untuk memutuskan apakah kita akan bergerak untuk mengadakan liga ini atau bernegosiasi mengadakan liga ini atau enggak gitu. Karena kalau misalnya sekarang atau tahun depan nunggu COVID ini kelar sih nggak akan kelar. Nah harapannya adalah kita berharap liga tetap diadakan. Terus kalau misalnya diadakan kita mau main apa enggak gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau dia tanyain gitu semua atlet basket pasti jawabnya Mau. main gitu. Cuman memang ada prioritas yang harus kita dahulukan. Apakah di kesempatan itu kita masih bisa bermain atau enggak? Kalau kakak di sini udah berapa lama main di Liga di inilah Liga Putri? Di Liga Putri, Basket Putri. dari tahun berapa ya? Dari tahun 2011-12 mungkin ya. Itu WNBL. zamannya WNBL. WNBL, terus ke Sri Kandi. WNBL, WIBL, baru Sri Kandi. Jadi udah tiga penyelenggara aja. Tiga liga sih. Tiga penyelenggara kan? Tiga penyelenggara, benar-benar. WIBL sama Sri Kandi. Itu mungkin ganti-ganti gara-gara kurangnya persiapan itu tadi mungkin ya? Atau gimana? Makanya bisa timbul Itu hilang. kayaknya ganti promotor sih. Kalau nggak salah kan dari WIBL, WNBL ganti promotor ke IBL. ke IBL kan, WIBL. ke IBL jadi kita namanya WIBL. Iya. WIBL terus habis itu putrinya di stop dan ganti ke Sri Kandi gitu. Kalau dari sisi pemainnya gimana menurut kakak? Dari 2012 ngelihat sampai kemarin 2020 kira-kira apakah ada perkembangan untuk anak-anak mudanya atau gimana? Buat perkembangan setiap tahunnya tuh ada ya, ada. Cuman yang kalau yang ke sekarang itu lebih maju karena digital, balik lagi ke era digital ya. Kalau zaman 2011-2012 itu kan belum, era digital tuh belum se-booming saat ini gitu. Jadi memang apa yang kita dapat ya instruksi dari pelatih aja, paling nambah atau Nambah latihan gitu kan. Kalau sekarang kita bisa belajar juga dari digital, terus kita bisa belajar juga dari data gitu, apa yang kita kurang, apa yang latih. Nah saat ini perkembangannya ke arah sana sih, jadi lebih matang sih kalau kita ngelihatnya tuh. Untuk banyak bibit-bibit atlet-atlet baru lebih matang. Ya, yang atlet lama juga berusaha untuk memperbaiki terus dengan adanya teknologi yang ada, data-data yang ada, bagaimana pengolahannya dan segala macam, itu kesana sih. Karena bibit-bibit yang muda ini masih banyak dan mereka juga butuh
liga untuk berkembang gitu. Nggak mungkin mengandalkan para pemain senior walaupun mereka memang berprestasi dan lebih unggul untuk berada di liga, karena nantinya mereka ini akan menggantikan kita. Jadi mereka harus dibuatkan liga atau dibantu untuk maju ke arah sana sih sebenarnya. Gitu. Jadi kalau ditanya mau main apa enggak ya pasti mau main. Setiap atlet pasti mau main gitu. Tapi balik lagi juga tadi yang kayak tadi Mia bilang, sama satu lagi kebutuhan tim itu sendiri. Betul. Tim itu butuh kita tuh untuk apa sih di sana? Senior tuh senior yang bermain di lapangan kan, atau senior yang di luar lapangan atau seperti apa gitu. Balik lagi ke tim itu butuhnya seperti apa. Kita kalau mau ngumpulin semua senior buat main di satu klub bisa-bisa aja, tapi mungkin nggak gitu. Itu aja sih, kemungkinan tuh banyak ke depannya. Tapi kalau ditanya masih pengen comeback, pengen main apa? Pasti. Kalau setiap atlet sih pastilah pengen main. Biarpun udah pensiun tetap aja pengen main. Comeback pensiun, udah menyatakan pensiun tapi dia comeback. Kenapa? Ya karena jiwa kompetitifnya masih sangat tinggi gitu, masih ada terus. Pertanyaan yang sama kayak gue tanyain ke Kak Helena kemarin. Menjanjikan gak sih jadi atlet putri di Indonesia ini? Mungkin satu-satu boleh jawab. Oke, kalau jadi atlet putri di Indonesia menjanjikan atau tidak tergantung dari sudut pandangnya dia sendiri. Kalau gue sendiri jadi atlet basket, gue bisa pertama untuk sekolah, terus yang kedua lebih kenal masyarakat luas. Terus ya abis itu gue bisa mendapatkan banyak hal juga dari olahraga, dari kedisiplinan, dari banyak hal ya, dari basket yang bisa gue dapat. Selain itu juga bagaimana cara kita mengatur waktu kita, time management kita, itu gue dapat dari basket juga. Jadi kalau dibilang ada nggak, menjanjikan nggak sih jadi atlet putri di Indonesia? Menurut gue tergantung dari bagaimana cara si atlet itu memandang. Kalau buat gue menguntungkan, buat diri gue bisa ada di sini saat ini, bisa bekerja di salah satu perusahaan yang cukup ternama di Indonesia, itu juga salah satunya dari basket gue juga gitu, dari karakter karakter gue yang dibentuk oleh basket itu sendiri gitu. Menurut gue sih gitu. Mantap nih. Menjanjikan ya, kalau misalnya menjanjikan itu dalam bentuk kehidupan atau penghasilan, sebenarnya untuk saat ini tidak. Gue bisa bilang enggak, karena untuk jadi atlet basket pun kalau misalnya itu memang menjanjikan, gue nggak akan cari kerjaan lain gitu kan. Even itu di putra pun juga sama. Kalau mereka menjanjikan, mereka nggak akan cari pekerjaan lain, ya udah atlet aja gitu. Tapi kan setelah mereka jadi atlet, mereka pensiun, mereka juga harus bekerja gitu, karena hasil dari atlet gak cukup untuk menghidupi mereka sampai akhir. Istilahnya sih seperti itu ya. Jadi mau gak mau, untuk jadi atlet, selain jadi atlet pun kalian juga harus memiliki kepintaran yang lain selain jadi atlet. Dua-duanya ini harus berjalan bersamaan. Jadi gak cuma jadi atlet aja, tapi kalian juga harus punya keahlian lain atau kemampuan lain di luar jadi atlet. Kalau untuk putri sendiri, kenapa gue bisa bilang enggak? Karena liganya aja nggak jalan, sponsornya aja belum ada gitu. Jadi kalau misalnya mau dibilang menjanjikan apa nggak jadi atlet putri, ya belum tentu menjanjikan sampai akhir lo bisa pensiun dengan uang atlet atau penghasilan dari atlet gitu ya. Paling enggak kalau misalnya membela negara mungkin ya bisa mungkin nabung di situ. Nah itu juga tuh kalian penghasilan dari atlet, kalian bisa tabung itu sampai seberapa sih? Kalian harus bisa ngatur itu sendiri. Tapi kan untuk masuk ke timnas atau masuk ke, kalian bisa main buat SEA Games, kalian bisa buat main Asian Games dan segala macamnya, itu kalian perlu seleksi yang ketat, yang panjang gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak masuk ke sana, apakah berpenghasilan untuk jadi atlet itu ada di klub-klub ini? Belum tentu. Tapi dari basket gue bisa masuk ke dunia pekerjaan yang sekarang gitu. Dari basket juga bisa masuk ke sekolah yang dimau. Dari basket juga bisa masuk ke lingkungan yang berbeda. Jadi basket itu adalah penunjang kalian untuk kehidupan di sisi lain selain atlet. Sebenarnya itu sih. Jadi nggak ada salahnya kalian menjadi atlet
Tapi kalau buat menjanjikan untuk saat ini sih gue bilang belum. Perbaikin dulu aja step by step untuk liganya, sebagai klubnya dan segala macamnya buat kita bisa dijanjikan. Mungkin kalau untuk pelajar SMA mahasiswa itu mungkin menjanjikan. Iya, setuju karena ada pertandingan-pertandingannya kan, kayak DBL kalau untuk SMA. Iya benar, itu kan buat kita juga masuk ke kuliah gitu ya. Seperti tadi yang gue bilang. Iya. Gitu. Tapi setelah dari masa kuliah selesai, nah mungkin itu yang tadi kita bilang mungkin belum menjanjikan tuh karena memangnya kalau untuk menghidupi diri sendiri belum bisa mungkin ya. Kalau lo cuma mengandalkan satu hal aja, iya. Gue rasa belum gitu. Jadi memang kenapa gue sama Mia selalu menekankan sama atlet-atlet muda atau atlet-atlet yang pengen, yang baru banget pengen, gue pengen jadi atlet deh. Khusus basket cewek ya nih. Khususnya basket cewek, gue selalu menekankan jangan pernah tinggalin sekolah gitu. Sekolah jangan ganggu basket, basket jangan ganggu sekolah. Itu prinsip gue sama Mia. Gimana caranya? Gue pakai manajemen waktu gitu. Jadi waktunya gue selalu set prioritas gue mana hari itu, set schedule gue. Ketika harinya sama, gue harus tahu prioritas gue ada di mana dulu nih pada saat itu gitu. Jadi itu yang gue selalu tanemin di atlet-atlet muda gitu. Jangan pernah yang namanya ninggalin sekolah. Jadi sekolah sama basket berbarengan lah. Berbarengan. Prestasi di basket, prestasi juga di sekolah. Betul. Harus gitu. Harus kayak gitu. Nggak ada yang nggak bisa. Pasti bisa kalau mau gitu. Semua kembali ke diri sendiri ya berarti. Betul. Kalau mau pasti kalau bisa. Mau pasti bisa. Oke. Kita bahas soal project yang tadi kakak bilang. Nah, project apa tuh kak? Mungkin boleh dibocorin dulu. Project apa? Oke, sekarang gue sama Mia lagi mencoba buat bangun YouTube channel gue sama Mia sendiri. Channelnya itu Pebasket Kembar. Instagramnya boleh di follow di Pebasket Kembar. YouTube-nya juga ada Pebasket Kembar. Itu sendiri. Ini pebasket kembar karena ada pebasket sombong nih. Atau gimana? Itu nanti mau konsepnya gimana tuh kak? Kalau boleh dibocorin? Atau ditonton aja nanti. Ya kita kalau mau tahu lebih lanjut tonton aja terus, ikutin aja terus. Karena kita juga baru mau masuk vlog yang pertama ya, episode yang pertama juga di minggu depan. Tayang hari yang pertama ini tayang hari Rabu jam 7 malam sama hari Jumat jam 7 malam. Oke, siap. Jangan lupa kalian tonton. Nanti subscribe juga, link ada di bawah. Oke, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kak ke penonton untuk atlet-atlet di luar sana mungkin. Untuk atlet-atlet di luar sana intinya sih jangan pernah berhenti untuk bermimpi gitu. Bermimpi dan wujudkan itu jadi nyata. Dan kemudian juga jangan pernah untuk berhenti yang namanya belajar, karena belajar itu nggak ada batas waktunya. Sampai kalian tua, kalian masih terus bisa belajar dan masih terus bisa menerapkan ilmu-ilmu itu dan juga jadi paham gitu ya. Sipnya. Ya. Dari kakak juga dong. Oh, dari saya. Kalau dari saya sih, ya kurang lebih pesannya sama kayak tadinya. Cuman kalau misalnya kalian sudah jatuh, bangkit lagi. Jangan jatuh untuk terpuruk, tapi jatuh untuk bangkit. Gitu sih. Oke, thank you kak. Terima kasih. Udah mau hadir di Bahas Basket Podcast. Jangan lupa follow Instagram mereka berdua. Oke, Lamia Rasidi, Tania Rasidi. Dan jangan lupa subscribe YouTube-nya Pebasket Kembar. Asik. Semua link ada di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi. See you. Bye.